Pusing jangan kita toy di karataskeun toy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Nuryaman. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah diberikan oleh Ibu Eva kepada saya, yaitu mulai dari materi kekuasaan POC di Indonesia hingga ke materi politik etis. Jadi langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu masuknya atau kekuasaan POC di Indonesia. Jadi apa sih itu POC? POC atau dikenal juga dengan sebagai kongsi dagang atau perdagangan Belanda di Indonesia. Hal apa aja sih yang melatar belakangi terjadinya POC? Hal yang melatar belakangi terjadinya POC yaitu para pedagang Belanda saling bersaing untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Selain itu juga bangsa Belanda sedang berperang dengan bangsa Spanyol dan Portugis, sehingga pemerintah Belanda ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi perdagangan yang disebut dengan POC untuk memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang ampuh. Dan atas prakarsa Prince Maurits, POC resmi dibentuk pada tahun 1602, tepatnya pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya POC yaitu untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda di Indonesia. Yang kedua, untuk menghindari persaingan antar pedagang Eropa lainnya. Dan yang ketiga, untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga POC memiliki hak oktroy atau biasa disebut dengan hak istimewa. Di antaranya yaitu hak-hak untuk mencetak uang sendiri, hak-hak untuk memelihara angkatan perang sendiri, hak-hak untuk memerintah negara yang diduduki, hak-hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, dan yang terakhir yaitu hak untuk memonopoli perdagangan rempah. Dan POC terjadi keruntuhan pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 26 Maret 1749 akibat terjadi korupsi di dalamnya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot di Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis pun kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja William V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerah kepada Inggris, bukan Prancis. Inggris pun datang ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, dan membuat angkatan perang sendiri. Batak ingin mengubah semua daerah bekas POC. Louis Napoleon, pemimpin Batak, menunjuk Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 yang memberikan tugas yaitu mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, dan yang ketiga membuat berbagai kebijakan. Di antaranya ada kebijakan pertahanan yaitu memperbanyak jumlah pasukan sebanyak 18.000 orang pribumi. Yang kedua membuat angkatan legion Mangkunegara. Yang ketiga membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Terus ada kebijakan politik dan pemerintahan. Di antaranya yaitu mengangkat bupati sebagai pegawai. Yang kedua yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Dan ada juga kebijakan peradilan. 3 kebijakan peradilan diantaranya yaitu orang Eropa, Timur asing, pribumi. 1. Membuat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi. 1. Melakukan pajak. Yang kedua,
meningkatkan penanaman yang laku di pasar global. Yang ketiga, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian ke pihak pemerintah. Yang keempat, menjual tanah kepada swasta. Terus adanya kesalahan kewajiban yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu Louis Napoleon dipecat. Setelah dipecat, kemudian dipilihlah Johnson. Pada tahun 1806 Johnson terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Pada 26 Agustus 1811 Batavia dikuasai oleh Inggris. Johnson meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangi perjanjian Tuntang. Di antaranya yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di pemerintahan Inggris. Materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu tentang kekuasaan pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811, Raffles ditunjuk menjadi pemimpin. Prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh Raffles yaitu 1. Segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus. 2. Pemungutan pajak dihapus. Yang ketiga, tanah menjadi milik pemerintah. Ada juga kebijakan politik dan pemerintah. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 kresidenan. 2. Mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Ada juga kebijakan sosial ekonomi. Yang pertama yaitu menghapus penyerahan wajib. 2. Menghapus kerja rodi. Yang ketiga, menjual tanah ke swasta. Dan yang keempat yaitu memberlakukan sistem sewa tanah. Jadi untuk sistem sewa tanah ada ketentuannya yaitu petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Yang kedua yaitu harga sewa sesuai dengan kondisi tanah. Dan yang ketiga yaitu menggunakan uang tunai. Terdapat banyak kendala pada masa pemerintahan Raffles. Kendala yang pertama yaitu kurangnya pengawasan. Yang kedua, bupati lebih ikut dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada tahun 1815, Raffles diganti oleh John Pendal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya yaitu materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan materi tanam paksa di Indonesia. Pada tahun 1829 Van den Bosch mengajukan usulan. Usulannya yaitu harus melakukan penanaman tanaman di tanah jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan sebagai kerja rodi atau tanam paksa. Terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu ketentuannya petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Yang kedua, tanah yang digunakan bebas dengan pajak. Yang ketiga, hasil panen diserahkan ke pemerintah. Yang keempat, pekerjaan diawasi oleh pribumi, diawasi oleh penguasa
pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar setoran, maka semakin besar pula bonus yang diberikan kepada pribumi. Untuk menanam, adanya bonus memicu penyewaan terhadap luas tanah. Tanah yang digunakan yaitu kurang lebih 1/5-nya. Sistem tanam paksa ini menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1820 terbit 2 buku, yaitu buku Striker Construction oleh Prensen dan buku Max Havelaar oleh Louis Dekker. Sejak pada saat itu sistem tanam paksa mulai hilang atau mulai dihapus dan digantikan oleh sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Apa sih politik pintu terbuka itu? Jadi politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Politik pintu terbuka memiliki beberapa kebijakan. Di antaranya yaitu kebijakan sistem tanam paksa dihapuskan, kebijakan ekonomi diserahkan kepada swasta, kebijakan ditandai dikeluarkannya dengan undang-undang agraria dan undang-undang gula. Pelaksanaan sistem politik pintu terbuka dibagi menjadi 2, yaitu dengan adanya perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Dampak dari politik pintu terbuka yaitu memberi keuntungan kepada swasta dan hasil panen mengalir ke Belanda. Dan materi yang terakhir yaitu politik etis. Program politik etis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai edukasi pendidikan, yang kedua sebagai imigrasi dengan saluran irigasi, dan yang ketiga yaitu emigrasi sebagai pemerataan penduduk. Dalam politik etis terdapat beberapa penyimpangan, yaitu edukasi sebagai untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, dan emigrasi untuk menumbuhkan tenaga kerja perkebunan. Terdapat beberapa dampak pada politik etis, diantaranya itu dampak pembangunan sarana dan prasarana aktivitas pertanian yang kurang baik, dan juga pembangunan sarana dan transportasi. Jadi cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.